Oke, karena udah banyak banget yang nge aku untuk bikin video tentang kebijakan fiskal, langsung aja kita bahas dan kita masuk ke materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umu Sofia dari kelas 11 IPS 1. Saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal dengan infografis yang ada di tampilan layar ini. Kita mulai dari pengertiannya dulu. Apa itu kebijakan fiskal? Jadi kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran negara. Terus yang kedua ada tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama itu ada tujuan umum dan yang kedua itu tujuan khususnya. Untuk tujuan umum itu untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan serta pertumbuhan ekonomi nasional. Terus yang kedua itu ada tujuan khususnya. Yang pertama meningkatkan produk domestik bruto atau PDB. Terus yang kedua itu memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Dan yang ketiga, stabilisasi harga barang dan jasa. Terus kita juga bakal bahas tentang jenis dan instrumen kebijakan fiskal. Lalu kita juga akan membahas tentang jenis dan instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansif. Nah, ini tuh dibagi menjadi dua. Yang pertama ini ada instrumen kebijakan fiskal ekspansif. Yang pertama di belanja negara, pemerintah akan menambah anggaran belanja. Terus yang di pajak, pemerintah menurunkan tingkat pajak. Yang kedua itu ada instrumen kebijakan fiskal kontraktif. Nah, bedanya di sini tuh sebenarnya komponennya itu sama aja, itu belanja negara dan juga pajak. Nah, di belanja negara pemerintah akan mengurangi anggaran belanja, sedangkan di pajak pemerintah meningkatkan tingkat pajak. Nah, kalau yang tadi itu adalah kebijakan fiskal ekspansif, di sini kita akan membahas juga tentang kebijakan anggaran. Yang pertama ada kebijakan anggaran defisit. Di kebijakan ini ada dua aturan, yaitu yang pertama penerimaan harus lebih kecil dari pengeluaran. Dan yang kedua pajak lebih kecil dari anggaran belanja negara. Dengan hal ini tentunya akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada kebijakan anggaran surplus. Di sini kebalikan dari kebijakan yang sebelumnya, yaitu penerimaan lebih besar dari pengeluaran dan pajak lebih besar dari belanja negara. Lalu yang ketiga itu ada kebijakan anggaran berimbang. Jadi penerimaan negara sama dengan pengeluaran negara. Nah, sistem kebijakan anggaran ini pernah diterapkan pada masa Orde Baru pada tahun 1998. Yang keempat atau yang terakhir ada kebijakan anggaran dinamis. Nah, itu aja penjelasan dari saya tentang kebijakan fiskal. Terima kasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.